Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Bu Isna di sini. Kali ini kita akan belajar tematik 4H, subtema 1, mata pelajaran IPA. Materinya adalah tentang keterkaitan antara gaya dan gerak. Kita langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, apa sih hubungan antara gaya dan gerak itu? Jadi teman-teman, gerak itu adalah peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awal. Contoh, kakak punya kelereng di atas lantai. Terus kakak sentil kelerengnya. Dia berpindah kan? Seumpamanya dari titik A, terus dia berpindah ke titik ke B. Nah, itu namanya bergerak teman-teman. Oke, selanjutnya gaya itu apa? Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berubah bentuk. Jadi gaya ini yang menyebabkan benda bergerak, karena gaya ini dapat menarik atau mendorong suatu benda. Jadi bendanya itu bergerak karena gaya ini. Oke, kita lanjut ya. Contohnya bagaimana? Contoh selanjutnya ada gaya dorong. Gaya dorong menyebabkan bola bergerak menggelinding. Kakak coba lihat di sini ada gambar. Ada anak kecilnya itu kayak lagi nendang bola gitu. Oke, yang menyebabkan bola itu bergerak adalah satu. Yang pasti adalah gaya otot. Karena dia, anak kecil ini mengerahkan tenaganya kan. Selanjutnya ada gaya dorong. Dari kaki itu dia nendang bola dan bolanya itu bergerak. Bergeraknya gimana? Menggelinding. Selanjutnya, kakak coba lihat gambar yang kedua. Di sini ada paku-paku gitu yang nempel ke magnet. Nah, yang menyebabkan benda itu bergerak adalah gaya magnet. Coba kakak bayangin, pasti paku-paku ini sebelumnya ada di tempat lain seumpamanya. Entah ada di sampingnya atau di bawahnya gitu. Lalu, magnet itu diletakkan mendekati paku itu. Otomatis paku itu akan bergerak. Bergeraknya menempel ke kutub magnetnya. Gitu. Next. Selanjutnya, di sini kita akan belajar 5 macam gerak benda. Sebenarnya gerak benda itu ada banyak. Cuman kali ini kita akan bahas 5 aja ya. Yang pertama ada gerak menggelinding. Ini ada di contoh gambar sebelumnya. Ada anak kecil, nendang bola, bolanya namanya menggelinding gerakannya. Kenapa begitu? Karena gerakan menggelinding itu adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Gerakan ini biasanya dihasilkan pada benda-benda yang bentuknya seperti bola. Bulat, lingkaran, tidak memiliki sudut. Bisa juga di roda sepeda, roda mobil, dan sebagainya. Selanjutnya ada gerak jatuh. Kakak lihat gambar di sini. Ini kayaknya pohon gitu, pohon apel, terus apelnya jatuh-jatuh ke bawah. Gerak jatuh itu adalah gerakan benda dari atas ke bawah. Biasanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gitu. Kan biasanya gaya gravitasi bumi itu menyebabkan benda itu selalu jatuhnya ke bawah. Contoh dari gerak jatuh seperti ini. Next, selanjutnya ada gerak memantul. Jadi gerak memantul itu teman-teman adalah gerak balik suatu benda akibat membentur permukaan benda lain. Di sini ada gambar seorang laki-laki sedang memantulkan bola basket. Dribble gitu ya. Lihat, kalau kakak biasanya main bola basket, itu bolanya kalau kakak jatuhin ke bawah, dia bakalan mantul lagi. Mantul-mantul gitu. Karena dia itu membentur lantai kan, terus dia mantul gitu. Nah, itu namanya gerakan memantul. Selanjutnya ada gerak berputar. Adalah gerakan melingkar yang berpusat pada titik tengah. Di sini ada gambar orang-orang lagi menari sufi. Ada juga contohnya kalau kakak pernah ke Dufan, atau kalau yang ke luar negeri ke theme park kayak Disneyland gitu, terus kakak naik yang muter-muter
macam biang lala. Dulu Bu Isna tuh kalau ke pasar malam suka lihat ada biang lala yang orangnya masuk kayak ke ke kandang burung gitu Kak. Terus dia muter gitu. Nah, itu namanya gerak berputar. Jadi dia melingkar di satu titik tengah. Bisa juga kayak rotasi deh. Rotasi bumi gitu, itu kan berputar gitu. Ya. Next, ada gerakan mengalir. Gerak benda cair dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau gerak mengalir itu khusus untuk benda-benda cair. Contohnya di sini air. Jadi kalau air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Semua benda cair, bisa minyak, bisa kecap, bisa apa lagi? Bisa saus mungkin. Kalau saus kan kental ya. Rada susah mungkin kalau mengalir. Air deh, air, sirup, dan sebagainya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.